wa sujudin li makhluqin ikhtiaran min ghairi khaufin walau nabiyan walau angkara istihqaqa walam yutabiq qalbuhu jawariha li'anna adh-dhahira halihi yakdhibuhu. Masih lanjutan bab murtad. Kemudian malam ini mana lagi yang seseorang itu dia akan menjadi murtad dan keluar dari Islam, adalah wasujudin li makhlukin, yaitu sujud bagi makhluk. Jadi contoh lagi seseorang itu akan murtad dan keluar dari Islam adalah dikarenakan wasujudin li makhlukin, sujud bagi makhluk. Yang dia sujud tersebut ikhtiaran, yaitu karena kepilihannya sendiri, bukan karena ada paksaan. Bukan karena ada paksaan lalu dia bersujud kepada makhluk, maka seseorang itu dia akan menjadi murtad dan keluar daripada Islam. Walau nabiyan, dia gayah sekalipun adalah makhluk tersebut itu seorang nabi, seorang nabi dia, umpama ini nabi teman laung, tapi gayah dalam pembahasan di sini seseorang itu sujud bagi makhluk walaupun makhluk tersebut dia seorang nabi. Di bek fikir tengok orang keramat dia dah sujud, orang-orang kena seseorang itu sangat gulu dengan orang-orang saleh. Jadi sampai kelakuan dalam memuliakannya sudah seperti sujud. Kalau kita sujud kepada teror orang, maka seseorang itu adalah sudah dihukum menjadi murtad dan keluar daripada Islam. Nyata kegayah walaupun nabi kan seorang nabi, rasul. Sekalipun seseorang itu bersujud di hadapan nabi kepada nabi, maka dia jadi murtad. Malah ada riwayat seorang Yahudi pada masa Rasulullah, yang dia membuat tawaran kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, barulah saya percaya kepada engkau seorang Rasul seandainya pohon korma yang sudah tua itu dia tercabut menghadap ke hadapanmu. Lalu Rasul memohon kepada Allah, dengan izin Allah maka tercabutlah pohon korma tersebut. Lalu dia terangkat ke hadapan Nabi. Lalu orang Yahudi ini lagi-lagi dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya tidak kembali lagi ke asalnya, saya juga tidak percaya. Maka Rasul meminta lagi supaya pohon korma tersebut kembali ke asal semula. Maka kembalilah pohon korma tersebut. Lalu orang Yahudinya pegah Pak Nabi, ya Rasulullah, mulai hari ini saya beriman kepadamu dan mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu Yahudi ini dia menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah setelah saya salat bersujud ke hadapanmu. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah ini jawab, seandainya bisa sujud sesama makhluk, sungguh aku menyuruh seorang istri bersujud kepada seorang suami. Seandainya Nabi, seandainya sujud sesama makhluk,
Sungguh dipegahi Nabi, lung yu sujud sidro perumuh kepada lako. Ini menunjukkan apa? Yang bahwa seorang istri itu sangat harus dia memuliakan suaminya, tapi tidak sampai kepada tingkat sujud. Ya, kayak begahino yang bahwa kalau sujud bagi makhluk, walaupun itu seorang nabi sekalipun, maka dia akan menjadi murtad. Ya. Wa ing angkara istihqaqa walam yutabiq qalbuhu jawariha. Sekalipun dia mengingkari kebenaran itu. Makna mengingkari istihqa, dia mengingkari yang sebenarnya. Walaupun dia sujud kepada manusia, yang namun dia bukan bersujud katanya. Ya. Dalam pengakuan dia itu dia ingkar, tidak bersujud, cuma saja bentuk tubuh saja. Walau demikian sekalipun, ya, karena apa demikian? Yaitu anggotanya itulah yang menunjukkan kepada hatinya. Maka walaupun dia mengingkari yang bahwa saya tidak sujud kepada manusia, yang namun walaupun demikian nepegah tetap dia sudah menjadi orang yang murtad. Li'anna dhahira halihi yakdzibuhu. Karena basungguh yang zahir halnya seseorang itu mendustai anggota. Antara hati dengan anggotanya hanya sesuai. Walaupun dia hatinya mengingkari, namun jawarihnya itu dia sudah dalam bentuk sujud. Memang hati geingkar, dia mengatakan tidak bersujud ke hadapan manusia. Tapi bentuk anggotanya itu adalah yang menunjukkan yang bahwa dia bersujud ke hadapan manusia. Maka hati-hati, kita cum gureyanya, dom orang nah sampai kepada dalam bentuk sujud. Merukuk menteng dalam bentuk rukuk saja. Kalau seandainya terjadi rukuk, itu pun sudah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau seseorang itu berhadapan di hadapan seseorang dalam bentuk rukuk, memang hanya kepegah nyanjia kemurtad, ya. Tapi pada rukuk pun demikian, sehingga terjadi perbedaan pendapat seseorang yang melakukan dalam bentuk ruku. Kemudian wafil aslir raudah an tahzib, dan di dalam kitab raudah daripada tahzib, man dakhala daral harbi fasajada li sanamin au talafudi bil kufrin summa ada'a ikrahan fa in fa'alaha fi khulwahi lam yuqbal. Ya, seseorang masuk ke negeri harbi, nangrogapi. Seseorang dia masuk ke negeri kafir harbi. Fasajada li sanamin. Kemudian maka dia sujud kepada patung. Atau ya, yang ataunya yang mungkin terjadi. Au talafudi bil kufrin. Atau dia mengucapkan kata-kata kekufuran, kata-kata kafir. Summa ada'a ikrahan. Kemudian setelah itu dia mendakwa yang bahwa dirinya itu dipaksa. Kayak pegaro lung terpaksa mono. Saya sujud kepada patung, saya mengucapkan kata-kata kafir. Saya tadi terpaksa. Di sini ada penafsilannya. Kiban penafsilan ji? Fa in fa'alahu fi khulwah lam yuqbal. Kalaulah seseorang dia itu memperbuat di dalam kesunyian,
bukan di hadapan orang, tetapi dia melakukan itu sujud ke patung atau dia lafadzkan kata-kata kafir, dia melakukan di dalam khulwat, tidro atau secara zahiriyah tidak ada tanda-tanda di sana pemaksaan, ya kan? Nyo jawabannya lam yukbal, tidak diterima. Hana gedrimeng pengakuan dia yang bahwa dia dalam pemaksaan, nak gedrimeng. Sabab hukum nanti setelah dia jadi kafir, setelah dia dihukum nanti yang bahwa dari perbuatan dia, dari perkataan dia, maka nanti seorang qadhi bisa menghukum dia kafir. Pada saat sudah dihukum kepada kafir, hukumnya poh mati. Itu hukum dia menang. Jadi nyatanya dengan kepegah oleh contoh-contoh. Sebab hukum orang murtad nanti di penghujungnya kalau dia sudah terbukti murtad dan setelah disuruh dia untuk bertobat tidak mau bertobat, nyan poh mati hukum dia. Ya, okay? Maka di sini dijelaskan fa in fa'alahu fi khulwah. Kalau dia melakukan itu di dalam khulwah, okay? Secara zahiriyah dia tidak ada tanda-tanda pemaksaan, maka pengakuan dia itu tidak diterima. Jadi setelah terbukti yang bahwa oleh seorang qadhi atau oleh siapa saja yang menghukum atau oleh seorang mufti, pada saat sudah diputuskan hukum tersebut, maka urangnya poh mati hukum di murtad. Au baina aidihim wa huwa asirun qubila qauluhu. Menyamana kepegah kalaulah dia melakukan sujud kepada patung atau melafadzkan dengan lafad-lafad kekufuran, lafad-lafad kafir, nyo kepegah kalau seandainya dia lakukan di dalam kesunyian maka tidak diterima. Tapi kalau seandainya dia melakukan memang terjadi perbuatan tersebut atau terjadi lafaz tersebut, nyo memang di hadapan orang-orang kafir. Sedangkan dia adalah seseorang yang memang sudah tertawan, memang kalah dalam kurungan, itu baru boleh diterima perkataannya. Qubila qauluhu. Maka dia diterima, yaitu pengakuannya yang bahwa lungnyo dipaksa. Menyahilung hanlung tim lung mati. Maka seorang mufti atau seorang qadhi dia bisa dihukum tidak murtad. Kalau seandainya ada tanda-tanda yang menunjukkan yang bahwa dia benar-benar dalam pemaksaan. Memang butuh dalam pemaksaan, nyo bisa diterima ucapan dia. Atau dia seseorang yaitu memang dalam melakukan jualan di sana sehingga kaidrop atau lain sebagainya. Kemudian wa kharaja bisujudi ar-ruku', dan keluar dengan kata-kata sujud ruku'. Jadi kalau tadi dijelaskan yang bahwa seseorang itu kalau sujud ke hadapan manusia maka dia sujud kepada manusia jadi murtad, lalu bagaimana dengan ruku'? Ruku' lagi tanya ke le dengku, boh tamuah ngangure. Sebab kalau penafsiran perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud, nyan sebenarnya kan sujud lagi sujud dalam salat, tapi sujud dalam bentuk hanya mencenderungkan badan saja dalam bentuk penghormatan. Maka dalam kata-kata sujud di sini orang igonya dalam bentuk ruku'. Mah hukum ruku' anda tahu ke nengko? Ino dalam bentuk ruku', apakah itu sudah dikatakan seseorang itu yaitu murtad? Maka di sini jawabannya wa kharaja bisujudi ar-ruku'.
Maka keluar dengan kata-kata sujud ruku'. Ruku' kepada manusia itu tidak menjadi kafir. Ruku' dalam bentuk ruku'. Ya. Kenapa? Karena bentuk ruku' itu terjadi pada kebiasaan kebanyakan di antara makhluk. Ya. Jadi ilatnya, penyebabnya tidak dihukum ruku' itu menjadi murtad karena kebiasaan kejadian ruku' ini banyak terjadi di kalangan makhluk. Nah, maka tidak dihukum itu menjadi murtad, hanya hukum ke murtad. Teman, hukum ji na lain dengo. Kan? Nah, tahu ruku, kiban hukum masalah bentuk ruku. Tapi yang di sini kebegahile, kalau ruku itu belum termasuk sujud. Maka kalau itu bukan bentuk sujud, nyan hanaruh dalam tidak terjadi murtad. Ya. Bi khilafis sujudi, dengan sebalik sujud. Ya. Kemudian qala syekhuna, telah berkata oleh syekhuna, zahirlah bahwa sungguh perbedaan di antara keduanya ketika itlaq. Bi khilafi ma law qasada ta'zimul makhluqi birruku'i kama ya'zimullahu ta'ala bihi fa innahu la syakka fil kufri hina idzin. Berbeda dengan seandainya seseorang itu dia ruku' ke hadapan manusia. Yang dia ruku' ke hadapan manusia sama seperti dia membesarkan Allah. Geruku' kepada orang, pada makhluk, itu sama dia seperti membesarkan Allah. Kalau seperti ini, fa innahu la syakka fil kufri. Tidak ada orang geruku' ke hadapan manusia. Yang dia ruku' ini sama seperti dia membesarkan Allah. Nyo menyah lagi nyo, fa innahu la syakka fil kufri. Maka kalau seperti ini jawabannya itu tidak ada keraguan. Bagaimana tidak ada keraguan? Orang seperti itu tetap menjadi kufur dia. Digeruku' kepada orang, kepada makhluk, sama seperti dia membesarkan Allah, maka tetap orangnya yaitu menjadi kafir, menjadi murtad. Kemudian mana lagi contoh-contoh yang menjadi murtad? Seperti kalmasyi ilal kanais. Tidak orang dia berjalan ke gereja atau ke tempat-tempat sesembahan orang kafir. Yang dia berjalan bizihim min zinarin au ghairihi. Dia berjalan adalah dengan gaya-gaya orang kafir. Seseorang pergi ke gereja atau ke tempat-tempat sesembahan orang-orang yang bukan Islam. Yang dia berjalan bizihim min zinarin. Gejak dengan tingkah-tingkah orang kafir. Gejak ji. Apakah dalam bentuk pakaiannya? Gutuk baje orang kafir. Au ghairihi. Atau selain daripada itu. Itu jawabannya adalah menjadi kafir. Gejak bak gereja. Cara gejak gepake tingkah-tingkah orang kafir. Dan memakai pakaian-pakaian orang kafir, atau dia sama halnya seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu termasuk menjadi murtad. Ya, Pak Haji
pakaian orang kafir di sini itu seperti dia memakai pakaian yang pakaian tersebut khitul khalid fihi alwan, pakaian-pakaian yang jahitan pakaian tersebut serba warna-warni, ya kan? Yang termasuk gaya-gaya orang kafir, ya? Dia pergi ke gereja dan dia menggunakan pakaian-pakaian sebagaimana layaknya orang-orang kafir, maka itu jadi murtad. Dan dalam kehidupan kita umat Islam yang sekarang ini sudah kita menggunakan gaya-gaya orang kafir, ya, nah, maka jadi murtad. Ya. Kita dengar ceramah Ustaz Abdul Samad, mutu kupiah tincu panjang wadahnya, ya, karena itu termasuk pakaian-pakaian dari saah orang-orang memperingati ulang tahunnya. Kalau kita pahami di sini termasuk bizihim min zinarin au ghairi, yaitu menggunakan gaya-gaya orang kafir dalam bentuk hiasan, dalam bentuk pakaian atau lainnya. Jid kemurtad. Nauzubillah. Nah, ini selanjutnya contoh-contoh yaitu yang menjadi murtad. Kemudian mana lagi seseorang itu yang menjadi murtad? Likut ini bahagian kali pegang harian pulau-ulo, pulau-ulo hukum murtad. Kemudian waqka ilqa'i ma fihil Qur'an fi mustaqdzirin. Dan mana lagi yang menjadi seseorang itu akan murtad? Seperti ilqa, mencampakkan atau membuang sesuatu, kertas atau apa saja bentuk yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Kemana dia buang? Fil mustaqzar, pada tempat-tempat yang kotor. Tidak ada orang gecok sesuatu yang sesuatu itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya mau tulis Bismillahirrahmanirrahim di sini. Atau apa saja bentuk ayat-ayat Allah. Lalu dia melemparkan ke tempat kotoran. Maka itu akan menjadi murtad juga. Atau dalam pembahasan yang lain, kana dengkuinan, teti Al-Quran. Lalu tidak ada tersirat hati untuk mengambilnya. Malah dalam hati dah kembah menarik dia. Yang kertas sih. Maka orang seperti itu yang perlakuannya dia juga akan menjadi murtad di Quran. Ini Al-Quran, ma fihil Quran fil mustaqdar. Tadi sesuatu yang ada tulisan Al-Quran ke tempat-tempat hina, maka jadi murtad. Kemudian qala Royani, berkata oleh Imam Royani, au ilmu syar'i, atau ilmu syara', atau ilmu syara'. Tidak orang dia melemparkan ilmu syara', maksud kitab, ucok kitab, nyonyo ke ilmu syara', kitab fikih, tacok tati babak tempat-tempat kehinaan, maka itu termasuk adalah seseorang menjadi murtad. Jid kemurtad orang yang dia menghinakan ilmu-ilmu syara'. Wa misluhu bil ulama fihil ismul mu'addam. Dan seumpamanya Al-Quran, sama juga seperti Al-Quran, yang seandainya kita membuang ke tempat-tempat kehinaan akan menjadi murtad, adalah sesuatu yang di dalamnya itu ada ismul mu'addam, nama-nama Allah. Inna namutulih ar-Rahman, inna namutulih ar-Rahim, inna namutulih Al-Qahar, ya? Lalu kita campakkan begitu saja
ke tempat-tempat, atau kita melihat dae memang hantar tim cor engko, maka itu termasuk juga dia akan murtad engko. Dah biarkan begitu saja. Pembahasan tentang membuang-buang Al-Quran, tak ulang kitab cukup panjang engko. Mata culuk-culuk laubung menteng, yang di sana sudah banyak najis-najis, laba-laba, itu juga bermasalah. Tak pudu ada mari, ada mari Tuhan, kamu tumpuk dicak inan, lalu kita biarkan begitu saja, ini termasuk bahagiannya. Kena itanya kita Al-Quran ke Tuhan, tak biarkan begitu saja. Hanam dah berumun benali, yang ged punya buku-buku yang kira-kira muhai tablo yang ged dia dah puduk lemari. Tapi Quran ke Tuhan puduk ada mari, kamu tumpuk lengan dicak ke penuh inandum. Atau tak pasal lampang, kena orang dia ke lampang Al-Quran. Ya, lebih baik kira-kiranya hanya dapat pakai tidak bisa kita menghilangkan huruf-hurufnya. Acok datang mentang. Kira-kira hana bak tajih lebih agak datang daripada kita biarkan begitu menjadi hukum seseorang. Kalau seandainya dia biarkan lagi hukum ilqa ma fil Quran fil mustaqdar. Ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi kufur lagi adalah watarat dudil fil kufri, ragu-ragu hatinya. Apa yang dia ragu? Adakah dia memperbuat suatu perbuatan yang perbuatan itu dalam bentuk kekufuran atau tidak? Ya, yang contoh lagi akan menjadi murtad, contoh menjadi murtad lom. Sidrodro urang seseorang dalam hatinya ragu-ragu. Putra yang ragu-ragu, puku hilung nalun pubut but yang butnya menjadi kufur atau tidak. Berarti yang ragu-ragu. Puku lun mono naruh rong lafat. Apakah saya tadi ada melafat kata-kata yang kata-kata itu membawa kepada kufur. Ragu-ragu ulang hati ni. Banduk duk mesti fikir mono. Baklun mayang-ayang. Ya, mereka baklung duk ngen-ngen. Menan kan? Pekeh naruh lun pubut yang butnya yang akan menjadi kekufuran. Jawabannya jadi kufur. Ya, ragu-ragu nama mayang, nah. Sehingga watelin mayangnya timbul keraguan-raguan. Nyoile mono ruhlung putubit yang abanya dalam hukum menjadi kufur. Ya, maka ragu-ragu itu, nyan jet ke kafir. Apa mengko kan? Mangkiban solusi ji nunggu, bagah-bagah mengucap syahadah. Pada saat terjadi ragu-ragu itu, meno berat hak kumayang saya duk meno. Yang tinggal ke hukum yang bawahnya kata-kata yang lain tang je kape. Ragu-ragu, maka dia jadi murtad, maka segera dia mengucap. Bagah-bagah aja mengucap. Nya ke akidah nunggu menyangkut dengan akidah. Sebab nyitanya tamaya yang mentang menyangkut dengan masalah ketentuan hukum Allah. Yang mana kali kebahas tibulian yang kau ikut kali dipegah orang. Kaji nya kita yang kada hukum tu dah hanali barang kahor dong tu yang menyangkut dengan akidah. Dan itu lagi. Kemudian dan mana lagi contoh menjadi kafir dongku. Entah contoh lam je kafir. Adalah seperti mengkafirkan orang Islam karena dosanya. Tapi kafir orang Islam karena dia berbuat dosa. Sebab akidah kitanya ini berbeda dengan akidah Khawarij. Beda akidah Mu'tazilah. Akidah kitanya Asy'ariyah kan berbeda. Orang yang melakukan dosa, orang yang pubut dosa. Kahana hukum ke kafir, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang melakukan dosa. Itu tidak menjadi kafir, tapi
orangnya gehukum maksiat. Lalu sekarang gedanya tak pegah tu orang pembuat dosa, tak pegah orang yang kafir lantung. Ya, kan? Orang pembuat dosa tak pegah kafir. Maka itu hukumnya orang yang mengatakan orang berbuat dosa dia kafir, maka dia jadi kafir. Nggak baik tu orang kau adanya orangnya umpamanya dia melakukan zina atau dia melakukan mencuri, lalu langsung kita mengatakan dia kafir. Orang yang pegah gob kafir karena ibu buat maksiat, maka orangnya je kafir. Beda dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, memang orang buat maksiat langsung hukum ke kafir. Orang tinggal semayang mentang ngepegah nyan golong ke ingkar wajib salat, belum dia mengingkari wajib salat, maka dia belum dihukum kepada kafir. Tapi orangnya hukum kepada maksiat, melakukan maksiat. Dia hukum ada nya ande. Nah, hukum lain, warga ketinggal semayang, hukum kagak yukoh dakuam benar. Bila takwil tengku dengan tidak ada takwil. Makna takwil maksud kufurnya kufur peai ya. Kan? Oh, kufur mereka mana? Kufur nikmat mana kan? Iron ini pegah ke gop kafe mana? Kafe apa ya? Nungkulung pegah kufur nikmat. Itu ada takwil. Takwilnya hana tidak menjadi kafir orang yang mengkafirkan orang. Karena maksud gonya kufur nikmat. Nyo anjir ke kafir. Ya menan. Kenapa orang yang mengkafirkan orang Islam karena dosanya dia menjadi kafir? Karena dia menamakan Islam kepada kafir. Gebuhnan orang Islamnya ke kafir. Tabuhnan mentenggu. Ilatnya, kenapa? Kenapa kita mengkafirkan orang karena dosanya dia kafir? Pakon. Karena kita sudah menamakan Islam dengan kafir. Nyan ilatji nunggu. Bahkan dia kafir karena kata buhnan Islam ngan kafir. Koknya Islam padahal. Tapi kata buhnan koknya menjadi kafir. Itulah penyebabnya orang yang mengkafirkan orang karena dosanya, maka orang tersebut jadi kafir. Ya, tak putubir kata-kata kemangat takun nunggu. Metena mentang nunggu hanggebi tu mana. Itenak delegop geyu balah tenaknya sesuai dengan yang dia mencela kita saja. Seukurnya mentengnya boleh. Lebih daripada itu tidak boleh. Hukumnya tetap haram. Ya. Dan mana contoh lagi seperti ridha dengan kekafiran. Ya, ridha senang tak kalen nunggu. Tak pegah god orang kafir, ya kan? Itu juga menjadi murtad. Jadi hati-hati tak buat pegah abang ku. Kadang siapa itu karena god hak ngon, kata pegah ridha dengan kekafiran, maka itu menjadi murtad juga. Mana contohnya? Seperti lagi berkata bagi seseorang yang meminta talqin kepada Islam. Katanya sabar dulu ya. Hai ne pucap lung teat. Lung kuno mengucap 2 kalimat syahadat. Ne pucap teat lung. Tolong talqinkan saya dengan kalimat syahadah. Tak kei dayo. Baik le ne sabar le teat. Nyan kata-kata ne sabar le teat. Nesabai lesat jadi kafir. Tapi pada saat ada orang lain yang pucap langsung berdak pucap go. Kan? Kun orang lain yang pucap long teat. Lalu dia mengatakan sabar dulu ya. Sebentar lagi dah kan teat maka jadi kafir.
Kafir ada yang kalau. Kemudian maka kafir ia pada seketika itu. Pada seketika itu jadi kafir. Orang yang orang ngenut amang Islam. Tiba-tiba dia pegang long kunut amang Islam, ne pucap long saat. Lalu dia mengatakan, "Baile ne sabai le saat." Dengan kata-kata ne sabai le saat, maka pada seketika itu fayakfiru fil hali fi kulli ma marra. Maka pada seketika itu juga maka dia jadi kafir. Kenapa jadi kafir? Li munafatihil Islam, yaitu karena dia menafikan Islam. Ilatji karena gepenafi Islam. Baiklah apa? Tidak. Bagus. Karena dia menafikan Islam pada saat itu, maka dia jadi kafir. Dan seperti demikian lagi jadi kafir man ankara i'jazul Quran. Jadi kafir lagi seseorang itu adalah orang-orang yang apabila dia mengingkari mukjizat Al-Quran. Geingkar mukjizat Al-Quran. Dia tidak mengakui yaitu bagaimana tentang mukjizat Al-Quran. Keseluruhan. Au harfan minhu. Atau satu huruf. Ya, satu huruf saja. Geingkar sebuah huruf daripada Al-Quran. Hang kepedi. Maka dia jadi kafir. Atau di sana terjadi keraguan-raguan tentang Al-Quran. Maka dia jadi kafir di sana. Naudzubillah. Au sahabati Abi Bakrin. Atau jadi kafir lagi adalah orang yang mengingkari sahabat Abu Bakar. Ini lagi sebahagian daripada orang Syiah yang dia tidak mengakui tentang khalifah. Sebab sampai ngoronyo ini terjadi khilaf bagdanya tentang khalifah. Tentang khalifah itu sebahagian daripada orang-orang Syiah tidak percaya dengan kekhalifahan Abu Bakar. Dok ngoronyo. Dan dia mengatakan Abu Bakar itu kafir. Dan kalau seandainya kita terjadi pada mulut orang Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia jadi kafir. Au qasfil Aisyah radhiyallahu anha, atau dia mendustai Aisyah radhiyallahu anhu. Gepegah sulit Aisyah, gepegah Aisyahnya wanita yang tidak baik, maka dia menjadi kafir. Kan aku Kabeh? Nah pertanyaan kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buno na abi menjaga masalah orang yang patih satu huruf daripada Al-Quran yang murtad. Jadi abi na orang yang maksudnya kepegah kepe hafal Quran, dah berkitab mendang na bahasa mana. Jadi lebih utama berkitab. Nak bayar hafal Quran ni pula. Yang nak kira dapat eleh Al-Quran. Peleh. Yang kiban Peleh Al-Quran. Sebab kitabnya adalah nyan bahasa yang salah, bahasa yang salah. Seseorang yang mengatakan lebih penting kitab dengan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu yang nomor satu, sedangkan kitab itu syarah. Kitabnya syarah aja. Menyata pegah adalah penafsiran daripada sunnah-sunnah untuk memperjelaskan itu di kitab-kitab semua. Sementara yang mengatakan yang bahwa tidak penting Al-Quran, yang penting kitab, nyo lagi pembahasannya. Sedangkan yang paling pokok bagi kita nyo adalah Al-Quran, hadis. Baru setelah itu ijma' qiyas. Baru setelah itu yaitu apakah itu hukum istishab, istihsan, kan? Syara'u man qablana, itu semua adalah itu dari Al-Quran, mandung dari Al-Quran. Sebab murud. Al-Quran yang pokok. Kemudian
dengan hadis-hadis Nabi itu dijelaskan. Ya, kan? Kadang-kadang Al-Qur'an itu dia menyatakan kan kalau secara detail ilmu kan lagi kepegah tata berwudu. Kah nak kepegah tata cara berwudu? Dijelaskan fikih, bak hadis. Lalu hadis pun kadang perlu diperjelas dengan kitab. Ya. Maka kalau pada saat ada pegahana penting Al-Qur'an, nyo bahasa yang termasuk bahasa yang salah menurut yaitu yang tabu tanya. Bahkan bisa saja menyakira hana penting Al-Qur'an je kufur engko. Karena Al-Qur'an yang nomor satu. Ya. Hana penting tafai. Menyatafai dongku nyan han terjadi kufur. Ya, okay? Mesti kepegah itanyo hafalnya memang tidak menyata pegah menyagakan bahasa hana penting memang hana cocok cit bahasa yang terpeduli hana penting kan? Tapi ke hafal nyan kalau seandainya seseorang sebab meno kepegah dalam hukum yang bahwa di dalam tabuh kampungnya benar tidak orang yang hafal Al-Quran. Benar tidak orang yang hafal Al-Quran. Seandainya hana tidak orang yang hafal Al-Quran, maka hanglah perle kifayah. Maka tidak orang-orang kana yang hafal Al-Quran, yang sebagai untuk membantu orang-orang yang hana hafal Al-Quran. Sebab tabuh kampung benar tidak orang yang hafal Al-Quran. Menyahana tabuh kampung dosa. Nyamnya kata kembali kenan. Maka aja bahasa kita udah pegang hana penting koncit. Sebab dalam ketentuan hukum mesti ino di nyoputa kampung dakun lancang garam. Seandainya satu orang tidak ada yang menghafal Al-Quran, hana tidak orang yang hafal Al-Quran ku. Nyo mansaboh lancang garam dosa ku. Ya, sebab hafal Quran tidak orang lancang kampungnya perlu lagi payah ku. Ya, maka menyata pegang hana penting, jadi sudah menafikan perlu lagi payah. Maka bahasa yang berbahaya cipnya menyatakan kepada bahagian-bahagian kepegah meno yang bawa perlu kifayah. Memang perlu kifayah engko. Hafal Qur'annya lam tabuh kampung benar tidak orang. Maka kalau seandainya ada orang lebih daripada satu orang, nian seharusnya kita-kita yang enggak hafal ini nyo mengucap terima kasih kepada orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, benar, oke? Beda kengkun anak penting ku. Nyana teman-teman hafal Quran itu sangat menentulah perle kifayah kepada orang yang hana hafal ku. Ya menan ku. Wallahu a'lam.